Selamat pagi anak ibu semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali kita dalam video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang materi faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Nah baiklah anak ibu semua, sebelum kita mulai materi berikut ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, oke anak ibu semua, mari kita simak berikut ini video pembelajaran materi tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Pengertian kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN adalah sebuah organisasi atau pekerjaan dalam bidang geografis, ekonomi, dan politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang untuk demi kemajuan bersama. Bentuk kerjasama ASEAN ada dua. Satu, bentuk kerjasama bilateral. Bilateral adalah kerjasama hubungan yang melibatkan dua negara saja. Kemudian yang kedua, ada kerjasama regional. Pengertian kerjasama regional adalah hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian pengertian kerjasama yang ketiga ada multilateral, adalah hubungan internasional Indonesia dengan banyak negara di seluruh dunia. Faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hubungan antar negara ASEAN terjadi karena ada faktor pendorong sebagai berikut. Satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, yaitu adanya kesamaan sumber daya alam mendorong terjadinya hubungan kerjasama seperti OPEC, sedangkan perbedaan sumber daya alam akan mendorong terjadinya kegiatan ekspor impor antar negara di ASEAN. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis, yaitu akan mendorong kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong, kemudian ada faktor penghambat. Satu, perbedaan ideologi atau pandangan. Kemudian yang kedua, faktor penghambatnya konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Keempat, perbedaan kepentingan setiap negara. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang satu, ekonomi, yaitu perdagangan bebas, organisasi WTO. Dua, sosial, pemberian bantuan atau bencana, organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga di bidang politik, kerjasama antar pemerintahan, aliansi militer, organisasi ASEAN dan PBB. Kemudian yang keempat, budaya, pelestarian cagar budaya, pertukaran kesenian, organisasi UNESCO. Kemudian yang kelima, pendidikan, pemberian beasiswa, pertukaran pelajar. Di bidang ekonomi, kerjasama di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Peningkatan perdagangan ini dilakukan dengan mempermudah ekspor dan impor dalam konteks perdagangan bebas dan mengurangi bea masuk dan hambatan lainnya. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi adalah WTO atau World Trade
Organization. Dua, bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda bencana untuk meringankan beban rakyatnya dan menanggulangi bencana tersebut. Contoh pemberian bantuan bencana ini misalnya adalah bantuan yang diberikan negara sahabat ke Indonesia saat terjadi musibah gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama sosial misalnya adalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 3. Politik. Kerjasama dalam bidang politik bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kerjasama ini dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah misalnya berupa perjanjian atau aliansi militer. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama politik misalnya adalah ASEAN dan PBB. PBB misalnya mengirimkan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Empat, bidang budaya. Kerjasama di bidang budaya bertujuan merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur, sejarah, dan karya seni. Contoh kerjasama ini misalnya adalah pelestarian cagar budaya seperti renovasi Candi Borobudur yang dibantu oleh negara asing dan pertukaran kesenian seperti pertunjukan gamelan di luar negeri. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama UNESCO. Yang kelima, pendidikan. Kerjasama di bidang ini bertujuan meningkatkan pendidikan dan mengatasi buta huruf, ketertinggalan, dan membantu persebaran ilmu pengetahuan. Contoh kerjasama ini misalnya adalah pemberian beasiswa seperti beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat dan pertukaran pelajar antar negara. Ya anak ibu semua, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat kamu pahami. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah ibu sampaikan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, anak ibu semua tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa video pembelajaran berikutnya.